Sebuah kasus percobaan pembunuhan membuat pengacara jenius ini harus turun tangan langsung. Hal tersebut dikarenakan pelakunya adalah ibunya sendiri. Satu persatu bukti coba dia kumpulkan, tapi pada akhirnya fakta mengejutkan terjadi. Karena ternyata kasus ini malah berhubungan dengan pembunuhan-pembunuhan yang pernah terjadi. Tonton sampai akhir karena akan ada plot twist tidak terduga terjadi. Misteri apa yang menyelimuti kasus pembunuhan ini? Dan inilah Innocence. Seorang pria ditenggelamkan di tengah danau. Masih belum jelas apa yang sedang terjadi. Dan kasus itu pun tidak terungkap sampai bertahun-tahun. Sementara di sebuah pedesaan, tampak seorang wali kota datang ke suatu rumah untuk melayat. Di sana, Pak Wali Kota berbincang-bincang dengan teman-temannya sambil minum-minum dan membicarakan tentang pencalonannya sebagai gubernur. Di sini, Pak Wali Kota sebenarnya merasa agak aneh dengan minuman yang dia minum, tapi rekannya bilang justru rasanya lebih sedap. Lalu, kita diperlihatkan seorang wanita tua bernama C. Hwaja dan salah satu anaknya yang berkebutuhan khusus bernama Jungsu. Suami dari C inilah yang meninggal dunia. Tapi C sempat bersitegang dengan kakak iparnya karena kakak iparnya marah mengetahui keponakan perempuannya tidak juga datang ke pemakaman ayahnya. Di tengah keributan tersebut, beberapa pria yang tadi mengalami keracunan termasuk Pak Wali Kota. Lalu Shin pun beralih ke anak dari C yang bernama An Jung-in. Jung-in ini salah satu pengacara hebat di Seoul. Bahkan di hari itu, dia baru saja memenangkan kasus besar. Atasannya berkali-kali memuji Jung-in karena memenangkan kasus ini. Tiba-tiba, Jung-in melihat berita tentang kasus keracunan di sebuah desa. Setelah beberapa pria meminum arak beras yang ada pestisidanya. Berita tersebut menjadi besar karena salah satu korbannya adalah wali kota. Ditambah lagi, ada 1 orang meninggal dan 4 orang lainnya masih kritis. Melihat ibunya ada di berita, Jung-in langsung berpamitan dan kembali ke kampung halamannya. Di jalan, dia meminta bantuan ke seorang detektif kenalannya untuk menyelidiki kasus ini. Shin lalu beralih ke 10 tahun yang lalu. Jung-in diterima di sebuah kampus ternama di Seoul, tapi ayahnya melarangnya pergi dari desa. Ayahnya ini sangat kejam ke Jung-in. Ia sering memukulinya hanya karena Jung-in mengingatkannya akan seseorang. Jung-in memohon ke ibunya, tapi ibunya bilang uang mereka sudah habis untuk merawat adiknya yaitu Jungsu. Karena hal itu, Jung-in memutuskan kabur dari rumah dan pergi ke Seoul. Kembali ke masa sekarang, Jung-in lalu pergi menemui ibunya, tapi karena ibunya mengalami demensia, dia tidak bisa mengingat apapun. Akhirnya, Jung-in pergi ke rumahnya dan melihat TKP. Di sini, sudah ada beberapa polisi yang menyelidiki TKP. Tampak juga Jungsu yang sedang berlarian mengejar kucingnya. Jung-in berusaha mencari bukti arak beras yang dimaksud, tapi ternyata arak tersebut sudah tidak ada di sana. Siang harinya, persidangan pertama dimulai. Tapi karena pengacara C yang sangat amatir, C jadi terpojok dan menjadi tersangka utama. Jung-in di sini terlihat sangat kesal. Bukannya membantu, pengacara tersebut malah memperburuk suasana. Selesai persidangan, Jung-in menemui pengacara tersebut dan memarahinya. Karena tersinggung, pengacara ini mundur dari kasusnya C. Bibinya sangat marah karena hanya pengacara itulah yang mampu mereka bayar. Jung-in pun berinisiatif mengambil alih kasus ini. Setelah mendapatkan izin dari firma hukumnya, keesokan harinya, Jung-in mencoba menanyakan ke beberapa tetangganya. Tapi dia tidak disambut dengan baik. Bahkan, dia sempat dilempar dengan air. Jung-in lalu mencoba untuk bertanya ke pamannya, kenapa para penduduk desa ini sangat kesal dengan keluarganya. Pamannya ini menjawab, karena ayahnya Jung-in ini, beberapa penduduk desa kehilangan uangnya. Jung-in masih bingung apa yang dimaksud pamannya. Saat Jung-in pergi, dia melihat seseorang mencurigakan melompati pagar. Mencoba mengejarnya, tapi Jung-in kehilangan jejaknya.
Siang harinya, dia bertemu dengan detektif yang kemarin dia mintai tolong. Dari detektif ini, Jungin menemukan bukti dari rekaman CCTV bahwa ibunya dipaksa menandatangani surat pengakuan. Kalau tidak, adiknya Jungsu akan ikut terseret. Bukti sudah di tangan, tinggal bagaimana Jungin mengeksekusinya saja. Dia lalu mulai berpikir cara yang ampuh yang bisa dia gunakan di persidangan. Esok harinya, bukti tersebut Jungin bawa ke persidangan. Jungin mengatakan ibunya seakan-akan dijebak. Dia dipaksa menandatangani surat pengakuan dengan ancaman adiknya akan ikut diseret ke penjara. Polisi bahkan memindahkan bukti-bukti botol arak pestisida tersebut. Dari beberapa bukti yang diperlihatkan Jungin, terlihat jaksa, polisi, dan juga saksi ini bersekongkol untuk menyudutkan ibunya, bahkan tanpa bukti yang jelas. Alasannya, karena korban dari arak beracun itu adalah ayah dari jaksa, polisi, dan juga saksi ini. Jungin menambahkan bahwa kesehatan ibunya juga sedang menurun. Oleh karena itu, selama penyelidikan, Jungin meminta ibunya untuk dibebaskan. Setelah mempertimbangkan semua bukti itu, hakim pun menerima permintaan dari Jungin. Sementara itu, di kantor wali kota yang mendengar bahwa C dibebaskan meminta ke anak buahnya untuk kembali menjebloskan C ke penjara bagaimanapun caranya. Di sini juga terlihat bahwa ketiga orang ini bersekongkol dengan wali kota. Keesokan harinya, C dirawat di rumah sakit. Dokter yang merawatnya juga bilang bahwa penyakitnya semakin parah. Tiba-tiba, dokter tersebut mendapatkan sebuah email dan meminta Jungin untuk keluar. Tapi Jungin melihat dokter tersebut berbicara dengan seorang jaksa. Jungin mulai curiga apa yang sebenarnya terjadi. Dia pun langsung pergi ke kamar ibunya. Tapi ibunya tidak ada di sana. Dia langsung melapor ke polisi dan melihat rekaman CCTV rumah sakit. Dia melihat ibunya keluar sendiri. Gak berselang lama, ibunya ditemukan di dekat bendungan. Ibunya hanya duduk termenung, tatapannya tampak kosong. Saat bertemu Jungsu, ibunya menunjuk ke arah bendungan sambil bilang bahwa itulah tempatnya. Jungin di sini bingung, tempat apa yang dimaksud ibunya. Kejanggalan demi kejanggalan yang dia temui di desa ini membuatnya semakin bingung. Polisi pun datang dan menangkap C kembali karena dia berpotensi kabur lagi. Lalu Jungin bertemu dengan teman SD-nya yang kini menjadi polisi bernama Wang Yong. Wang bilang dia menemukan kejanggalan yang mungkin Jungin perlu tahu. Jadi, 3 bulan yang lalu, saat dia sedang shift malam sendiri, ibunya Jungin ini datang dalam keadaan basah kuyup ke kantor polisi dan bilang bahwa suaminya pembunuh. Nah, wali kota dan teman-temannya juga ikut terlibat. Wang yang tahu kalau C mengalami demensia cuma mencoba untuk menenangkannya. Tapi setelah itu, ibunya Jungin ini ditemukan di dekat bendungan. Jungin penasaran apakah ada kasus pembunuhan sebelumnya. Wang yang sudah bertahun-tahun jadi polisi tidak menemukan kasus pembunuhan sama sekali. Jungin bingung, pembunuhan yang berkali-kali dibicarakan oleh ibunya ini apakah benar-benar terjadi? Atau itu semua cuma karena penyakit demensianya? Jungin lalu menanyakan apa ada kasus keributan akhir-akhir ini. Wang cerita bahwa baru-baru ini ada kasus keributan tentang kasino yang sedang dibangun. Kasino itu dibangun di belakang gunung dekat dengan bendungan. Beralih ke wali kota, dia menanyakan ke anak buahnya tentang uang yang akan diberikan dari pihak pengembang kasino untuk dia. Tapi anak buahnya bilang mereka belum memberikan uangnya. Wali kota pun marah dan mengancam akan menarik izin pembangunannya. Tiba-tiba, jaksa baru datang dan ngasih tahu bahwa C sudah ditahan kembali. Dia juga sudah mempersiapkan bukti agar C bisa dijadikan tersangka lagi. Sementara Jungin mulai curiga ke pengacara pertama ibunya. Dia lalu menemuinya dan menanyakan siapa yang memintanya untuk menjadi pengacara ibunya. Apakah seseorang dari kasino? Pengacara ini bilang tidak tahu, lalu Jungin pergi dari sana. Setelah melihat Jungin pergi, pengacara ini menelepon seseorang dan bilang bahwa Jungin sudah tahu tentang kasino. Lalu tiba-tiba, Jungin kembali ke sana dan bilang bahwa HP-nya tertinggal. Padahal, dia sengaja meninggalkan HP-nya agar bisa merekam percakapan mereka. Malam harinya,
Jungin mencoba merangkai bukti-bukti yang dia temukan. Intinya, wali kota dan antek-anteknya ini ada hubungannya dengan kasino. Cuma, tentang kasus pembunuhan yang diceritakan ibunya ini, Jungin masih belum menemukan titik terang. Karena belum cukup bukti, dia pun pergi ke rumahnya untuk menemukan bukti lain. Jungin juga mulai curiga ketika melihat rekening ayahnya ada transferan uang dengan jumlah yang banyak. Padahal bisa dibilang keluarga mereka ini miskin. Dia mulai memfoto buku rekening ayahnya. Jungin juga melihat ada bercak darah di lantai. Tiba-tiba, Jungin diserang seorang pria misterius. Jungin sempat melawan dan pria tersebut menjatuhkan korek api. Korek tersebut Jungin bawa ke kantor polisi, tapi polisi tidak menanggapinya. Polisi bilang bahwa kasus ibunya sudah ditangani kejaksaan, jadi polisi tidak akan ikut campur sama sekali. Akhirnya, Jungin meminta bantuan Wang untuk menemukan petunjuk. Wang pun menemukan bekas sepatu pria misterius tersebut dan tahu sepatu apa yang dia pakai. Dari yang Jungin ingat, pria tersebut memiliki bekas luka di wajahnya. Wang langsung teringat akan seseorang dan pergi ke suatu tempat. Sementara wali kota meminta jaksa untuk tidak membiarkan Jungin berkeliaran mencari bukti. Malam harinya, Jungin dan Jungsu pergi ke pemakaman salah satu korban. Saat Jungin memberikan penghormatan ke keluarga korban, jaksa Shin mendekati Jungsu dan meminjam HP milik Jungin. Nah, dari sinilah data-data di HP milik Jungin ini disadap. Gak berselang lama, Jungin datang dan meminta jaksa tersebut untuk pergi. Mereka berdua memutuskan untuk pulang, tapi di tengah jalan, mereka diserang 3 orang pria berbadan besar. Mereka mengancam Jungin. Keesokan harinya, persidangan dimulai kembali. Jaksa Shin langsung bersikap agresif dengan bilang bahwa percobaan pembunuhan itu dilakukan oleh C karena dendam suaminya diasingkan oleh orang-orang ini. Jaksa Shin juga punya bukti bahwa C membeli arak di 3 tempat berbeda. Jungin menyangkal tuduhan itu. Dia bilang arak-arak itu dibeli karena ayahnya memang suka sekali minum. Jaksa Shin seakan menunggu pernyataan itu. Dia lalu menunjukkan bukti bahwa sebelum tewas, ayahnya Jungin ini sakit parah. Masa orang seperti ini masih suka minum-minum? Jungin kaget dari mana Jaksa Shin mendapatkan foto-foto itu. Ternyata foto-foto itu didapatkannya dari HP milik Jungsu. Jaksa Shin meminta Jungsu untuk menjadi saksi, tapi Jungin meminta sidang untuk ditunda. Setelah melihat video di HP-nya Jungsu, malamnya Jungin bertanya, apakah wali kota ini sering datang ke rumahnya? Jungsu di sini bilang bahwa Pak Wali Kota adalah orang jahat. Jungin bertanya lagi, apakah ketika ayahnya sakit, dia masih meminum arak beras? Jungsu menjawab iya. Setiap hari, ibunya memberikannya arak dan juga Jungsu dilarang untuk masuk ke kamar ayahnya. Lalu, Jungsu mencoba untuk bertanya, apakah kondisinya saat ini dikarenakan kakaknya? Karena dulu, dia pernah mendengar dari ayahnya bahwa dulu kakaknya yang menggendong Jungsu saat mencuci piring pernah terpeleset. Kepala Jungsu yang masih bayi waktu itu terbentur sampai mengeluarkan darah. Sejak saat itulah, si ayah sering memukuli Jungin. Tapi Jungsu juga pernah mendengar dari ibunya bahwa sejak lahir, memang Jungsu ini berkebutuhan khusus. Jungsu ini bingung perkataan siapa yang benar. Makanya, dia mencoba bertanya ke kakaknya. Jungin sendiri juga bingung, dia harus menjawab apa. Esok harinya, persidangan dimulai kembali. Jaksa Shin sangat cerdik. Pertanyaan-pertanyaan yang dia lontarkan ke Jungsu adalah pertanyaan menjebak. Jadi, apapun jawaban dari Jungsu, dia tetap akan terlihat salah. Akhirnya, Jungsu bilang kalau dia satu-satunya orang yang menuangkan arak beras tersebut. Terus-terusan dicecar pertanyaan yang menyudutkannya, Jungsu yang merasa terintimidasi langsung mengamuk. C yang berusaha melindungi anaknya bilang bahwa dialah pelakunya dan jangan menyeret-nyeret anaknya. Keadaan persidangan semakin kalut dan C pun akhirnya pingsan. C langsung dibawa ke rumah sakit, sementara Jungsu sekarang malah ditahan. Jaksa tersebut bilang untuk menyerah saja di kasus ini, tapi Jungin bersikeras dia akan membuktikan bahwa ibu dan adiknya tidak bersalah. Malam harinya, Jungin jadi tahu bahwa Jaksa Shin juga termasuk anteknya wali kota. Di sini, yang membuat dia penasaran adalah
kenapa wali kota dan antek-anteknya ini bersikeras untuk menjebloskan ibunya ke penjara. Seakan ada maksud di balik semua ini. Hal tersebut dia ceritakan ke Wan. Intinya, pasti ada yang terjadi ketika wali kota datang ke rumahnya sebelum kematian ayahnya. Sementara di penjara, jaksa Shin bilang jika Chae mau mengaku sebagai pelakunya, Jung-soo akan segera dibebaskan. Tanpa pikir panjang, Chae mengiyakan semuanya. Setelahnya, Jung-in datang menjenguk ibunya. Niatnya, dia ingin bertanya apa yang terjadi di hari Pak Wali Kota datang ke rumahnya. Tapi ibunya terus saja bilang bahwa dia pelaku yang memberi racun di arak tersebut. Jung-in jadi bingung kenapa ibunya tiba-tiba bersikap seperti itu. Wan lalu menelpon dan bilang telah menangkap pria misterius tersebut. Jung-in langsung menuju ke kantor polisi. Gak berselang lama, jaksa datang bersama anak buahnya dan bilang pria tersebut akan diselidiki oleh kejaksaan. Jadi mereka membawa pria tersebut. Jung-in dan juga Hwang mencoba untuk mengikuti mereka. Anehnya, pria misterius itu dengan mudahnya dibebaskan. Lalu, mereka mencoba untuk membuntuti mobil tersebut dan sampai di terminal. Hwang akan mengikuti pria tersebut keluar kota, sementara Jung-in disuruh membuntuti mobil yang mengantarkan pria tersebut. Mobil itu lalu berhenti di sebuah tempat konstruksi. Setelah dirasa aman, Jung-in mengambil sebuah kertas denah dari mobil tersebut yang bertuliskan pertemanan seumur hidup. Jung-in teringat foto ayahnya bersama teman-temannya yang bertuliskan hal yang sama. Tiba-tiba, sebuah foto terjatuh dan saat diambil, di dalamnya ada potongan foto-foto berceceran. Lalu, dia juga menemukan sebuah HP yang rusak. Malam harinya, Jung-in mencoba mencari petunjuk di potongan foto tersebut dan menemukan nama Chowon. Dia langsung menuju ke rumah sakit dan menemui salah satu korban yang selamat dari arak beras dan menanyakan siapa itu Chonwo. Akhirnya, dia pun jujur. Dulu, mereka semua termasuk wali kota bekerja di tambang. Nah, Chonwo ini anak dari bos tambang. Mereka berniat membunuh Chonwo agar bisa menguasai tambang. Lalu, mereka menceburkan Chonwo dan membunuhnya di bendungan. Inilah maksud dari ibunya Jung-in yang bilang bahwa suami dan juga teman-temannya seorang pembunuh. Setelah itu, ayahnya Jung-in ini diangkat jadi kepala tambang. Wan lalu menelpon Jung-in dan bilang dia menangkap pria misterius itu lagi. Di sisi lain, wali kota menelpon anak buahnya dan memintanya untuk membunuh Jung-in. Sementara itu, di jalan, Jung-in menelpon Wang dan memintanya untuk menemukan bukti masa lalu wali kota. Karena dia curiga kasus ini didalangi oleh wali kota. Tiba-tiba, ada sebuah truk dan mobil yang berusaha menabrak Jung-in. Untungnya, Jung-in bisa menghindar dan cuma mengalami luka ringan. Lalu Wang memberikan sebuah sertifikat tanah milik ayah Jung-in yang diambil pria misterius tersebut. Ternyata, sebagian tanah itu yang sedang dibangun kasino. Jung-in lalu menemui wali kota. Jung-in punya ide untuk menjadikan wali kota Chu sebagai saksi. Tapi wali kota menolak karena kondisinya masih kurang baik. Jung-in sudah menduga jawaban itu akan terlontar dari mulut wali kota. Tapi dia punya rencana lain. Dia lalu meminta bantuan pamannya. Saat persidangan, pamannya bersaksi. Dulu, sewaktu ayahnya Jung-in ini masih hidup, dia sempat menjadi kepala tambang. Tapi karena desas-desus bahwa di belakang gunung ada tumpukan emas, ayah Jung-in ini Tapi ternyata tidak ada apa-apa di sana dan hanya menghabiskan uang. Mereka juga mulai menjauhi ayahnya. Lalu, ayah Jung-in ini mencalonkan diri menjadi wali kota dan mengancam bakal calon lain untuk mundur. Kesialan kembali terjadi. Dia malah dikhianati oleh teman-temannya. Chu juga ingin mencalonkan diri sebagai wali kota dan menyingkirkan ayahnya Jung-in. Jung-in pun meminta hakim untuk mendatangkan wali kota Chu sebagai saksi. Setelah wali kota datang, Jung-in lalu memperlihatkan buku tabungan milik ayahnya. Selama beberapa bulan, ayahnya ini menerima uang dari wali kota Chu. Wali kota Chu beralasan bahwa ayah Jung-in ini berhutang ke dia untuk berobat. Tapi Jung-in bilang
Bukankah itu uang tutup mulut agar ayahnya tidak jadi menjual tanah miliknya yang akan dipakai untuk kasino? Karena kalau ayah Jongin ini menjual tanah miliknya ke pemerintah, maka tanah tersebut akan menjadi kawasan hijau dan dilarang untuk dibangun. Wali kota menyangkal semua tuduhan itu. Lalu Jongin menghadirkan pria misterius tersebut sebagai saksi berikutnya. Pria tersebut cerita bahwa wali kota lah yang menyuruhnya mengambil sertifikat tanah milik ayahnya Jongin dengan imbalan sebuah toko kelontong. Tapi ternyata dia ditipu. Jaksa dulu juga pernah menangkapnya dan menginterogasinya, tapi dengan mudah dia juga dibebaskan. Selesai persidangan, Jongin mengambil HP yang sudah dia perbaiki dan menemukan rekaman video pengakuan ayahnya yang bilang bahwa setiap memakan masakan istrinya, dadanya menjadi sakit dan perutnya membengkak. Jongin sangat shock melihat video tersebut. Dia pun menanyakan ke adiknya, apakah Jungsu yang memvideo ayahnya. Jungsu menjawab iya, tapi ibunya yang tahu tentang video tersebut pun merusak HP miliknya. Jongin pun pergi menemui ibunya dan menanyakan apakah benar dia yang meracuni ayahnya. Perlahan ingatan ibunya kembali. Dia mengakui perbuatannya itu. Jadi dulu, ibunya ini sempat mendengar dari suaminya sendiri bahwa dia dan teman-temannya lah yang membunuh Chunwoo. Meskipun sudah lama, tapi suaminya tetap merasa bersalah. Mendengar kenyataan itu, ibunya Jongin ini merasa kesal ke suaminya dan teman-temannya. Dia pun meracuni suaminya, dan dia jugalah yang menaruh pestisida di arak mereka semua saat pemakaman. Ternyata, hal yang mendasari ini semua karena dulu Chunwoo ini suami dari C, ibunya Jongin. C ini sangat mencintai Chunwoo dan bahkan dia terpukul mengetahui kematian Chunwoo. C yang saat itu mengandung anak dari Chunwoo ingin bundir tapi dia diselamatkan oleh An. An lalu bilang dia akan merawat anak yang dikandung C. Ternyata Chunwoo adalah ayah kandung dari Jongin yang merupakan suami pertama ibunya. Makanya selama ini ayah tirinya tidak begitu menyukai Jongin dan hanya memperhatikan adiknya. Tatapan dari Jongin ini mengingatkannya akan Chunwoo yang pernah dibunuhnya dulu. Ibunya cerita dia sangat menyayangi anak perempuannya. Tapi yang membuat hatinya sakit ketika Jongin memutuskan untuk kabur dari rumah. Bahkan selama 10 tahun tidak pernah ada kabar dari Jongin. Jongin pun menangis mendengar pengakuan dari ibunya. Dia merasa sangat bersalah. Keesokan harinya, sidang kembali dimulai. Tapi Jongin dibuat bimbang untuk memutuskan kasus ini. Karena ibunya lah tersangka yang meracuni wali kota. Penderitaan ibunya sudah cukup berat. Tidak mungkin juga dia menjebloskan ibunya sendiri ke penjara. Di balik semua keraguannya itu, Jongin memikirkan cara yang mungkin bisa membuat ibunya ini tidak bersalah. Untungnya, Jongin punya sebuah ide. Saat sidang, Jongin menunjukkan sebuah peta bekas tambang emas yang sekarang menjadi kasino. Wali kota mendapatkan pendanaan untuk mencalonkan diri sebagai gubernur dari pemilik kasino tersebut. Jongin lalu menguak masa lalu dari wali kota. 20 tahun yang lalu, gunung tersebut milik keluarga dari wali kota. Sepupunya menyebar berita tentang gunung emas, agar warga termasuk ayahnya Jongin ini membeli tanah di sana dengan harga yang sangat mahal. Nah, merasa ditipu wali kota, makanya ayah Jongin ini sakit-sakitan dan dendam ke wali kota. Jadi, ayahnya Jongin ini memasukkan pestisida ke sebuah arak lalu bundir. Ayahnya tahu bahwa wali kota dan teman-temannya adalah satu-satunya peminum di desa tersebut. Jadi semua ini didasari karena balas dendam karena sudah ditipu. Jadi ide dari Jongin ini adalah menjadikan ayahnya yang sudah meninggal sebagai tersangka yang memberikan racun ke wali kota dan teman-temannya. Hakim pun menunda persidangan kembali untuk memeriksa bukti yang diberikan Jongin. Selesai persidangan, para wartawan menanyakan tentang kasus suap yang diterima wali kota dari pihak kasino. Berita tersebut menjadi heboh
dan wali kota terancam tidak bisa mencalonkan diri menjadi gubernur. Keesokan harinya, persidangan dilanjutkan kembali. Jung-in meminta ibunya untuk menjadi saksi. Lalu dia menanyakan ke ibunya siapa dirinya ini. Ibunya tidak mengingat siapa pengacara yang ada di depannya. Lalu Jung-in bilang, karena demensia ibunya yang sudah parah, bahkan anaknya sendiri dia tidak ingat. Terkadang, dia akan jadi sangat emosional ketika disudutkan. Jadi pernyataan bahwa ibunya yang merencanakan pembunuhan seperti yang dikatakan jaksa penuntut tidak valid. Bahkan, motif pembunuhan saja ibunya tidak punya. Berbanding terbalik dengan ayahnya yang memiliki dendam ke wali kota dan juga teman-temannya. Jadi Jung-in meminta hakim melihat kembali bukti-bukti yang sudah dia berikan. Hakim lalu memutuskan bahwa ibunya Jung-in tidak bersalah dan tersangka utama adalah ayah dari Jung-in yang sudah almarhum. Dan kasus pun akhirnya ditutup. Itulah cara jenius yang digunakan Jung-in untuk memutarbalikkan fakta. Dengan begini, ibunya bisa bebas. Selesai persidangan, jaksa Shin bertanya ke Jung-in, apakah dia yakin bahwa ibunya benar-benar tidak bersalah. Jung-in hanya terdiam dan berlalu pergi. Mereka bertiga pun kembali ke rumah. Esok harinya, Jung-in membuang bukti HP tersebut ke danau. Dan film pun berakhir. Nah, itu tadi alur cerita film Innocence. Menurut kalian, apakah yang dilakukan Jung-in ini sudah benar? Coba kalian komen di bawah. Seperti biasa, like kalau kalian suka, dislike kalau enggak, subscribe kalau belum. Sampai jumpa di video yang lain.